Teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu Pak Dahlan Iskan menjadi pembicaraan publik karena viralnya video daripada pernyataan Pak Dahlan Iskan yang ada di Mahat Al Zaitun, di mana video pernyataan tersebut diviralkan oleh para kelompok Islam sumbu pendek ya, untuk dijadikan sebagai apa? Mengolah, mengkritik, bahkan menghinakan pribadi Pak Dahlan Iskan, kan begitu. Kemudian, teman-teman semua, daripada itu saya melihat banyaknya kolom komentar para umat Islam ini yang sangat membenci daripada pernyataan Pak Dahlan Iskan. Padahal kalau kita cermati, kita amati, pernyataan beliau nggak ada yang salah. Hanya saja bagi sekelompok umat Islam ya, yang sumbunya pendek, yang berpikiran bahwa agama itu hanyalah ibadah kepada Tuhan, tanpa harus memperhatikan sosial, dia akan kepanasan. Mereka akan kepanasan melihat kebajikan, kebaikan, amal soleh agama lain. Tapi mereka umat Islam ini lupa. Kenapa mereka nggak berbuat seperti itu? Kenapa mereka nggak berbuat kebajikan? Kan begitu teman-teman semua. Oleh karena itu mari kita bahas daripada pernyataan Pak Dahlan Iskan. Mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, mohon maaf saya baru membuat video kali ini. Karena jujur, saya tidak terlalu suka ketika ada yang viral lantas langsung saya komentari. Saya lebih baik menimbang terlebih dahulu, mengamati dan menelaah, baru bisa saya memberikan suatu komentar terhadap video tersebut. Ya. Kemudian, saya mengucapkan terima kasih kepada penonton setia channel Celoteh Bung Udin. Alhamdulillah, sudah mencapai 6.000 subscriber. Terima kasih teman-teman semua atas dukungan partisipasinya terhadap channel saya. Semoga daripada channel ini kita mampu menjadi umat beragama yang cerdas dan sadar dalam beragama. Nah, kemudian teman-teman semua, ada yang menarik daripada pernyataan Pak Dahlan Iskan, yang dimana beliau mengomentari perbuatan-perbuatan umat agama lain yang dimana mereka hanya sibuk ya memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Tuhan, bahkan memperindah rumah ibadahnya, kan begitu. Nah, pernyataan dari Pak Dahlan Iskan ini dituduh oleh sebagian umat Islam sumbu pendek ya, para kadrun, para ekstremis ini sebagai apa? Sebagai pandangan yang telah murtad daripada agama Islam. Karena di sana ada pernyataan Pak Dahlan Iskan ini menjadi anggota relawan, kan begitu. Kemudian ditampilkanlah suatu video yang telah viral tahun lalu, ditampilkanlah ketika itu Pak Dahlan Iskan sedang berada di kuil lantas melakukan ritual daripada apa? Penghormatan. Ingat, bukan ritual ibadah. Kan begitu. Nah, saya menilai begini teman-teman semua. Pak Dahlan Iskan memiliki pandangan demikian terhadap agama, bagi saya ini merupakan bentuk kekecewaan. Kalau dalam filosofisnya yang kemarin dia berkomentar, yaitu nihilisme dan juga anti kemapanan. Artinya apa? Pak Dahlan Iskan memiliki suatu pandangan yang mendalam, yang berdasar daripada suatu agama tersebut. Agama yang seharusnya memberikan jalan kepada umat manusia, agama yang seharusnya memberikan perdamaian. Ketika Pak Dahlan memandang agama, ternyata nggak ada kedamaian dalam agama. Kan begitu. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan sebenarnya itu juga apa yang dibawa dan dirisalahkan oleh Nabi Muhammad. Hanya saja setelah Nabiullah Muhammad wafat, bahkan hingga umat ini saat ini, banyak pengajaran-pengajaran Islam yang mohon maaf, jauh kabur daripada esensi hakikat Islam itu sendiri. Contohlah, ada pernyataan Pak Dahlan Iskan. Di sana nggak ada sembahyang, nggak ada doa. Nggak ada doa, nggak ada sembahyang. Kata Pak Dahlan Iskan begitu. Karena doa dan sembahyang yang paling tinggi, paling agung, yang paling baik adalah apa? Membantu orang lain. Loh, ini sebenarnya ya konsep yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi lucunya umat Islam saat ini melupakan konsep seperti ini. Umat Islam saat ini hanya melihat ibadah itu hanya berbuat baik kepada Tuhan, bukan berbuat baik kepada sesama. Sehingga ada akun-akun yang berkomentar terbiah daily, salah satunya itu menyatakan apa? Oh,
Kita kan juga wajib berbuat baik dengan Tuhan. Mohon maaf, Tuhan tuh nggak butuh sholatmu. Tuhan tuh nggak butuh puasamu. Tuhan tuh nggak butuh zakatmu. Nggak butuh semua itu. Tuhan tidak membutuhkan itu, tapi kalianlah yang butuh. Ya, dan juga ya ginilah umat Islam ya teman-teman semua. Di juz amma itu udah paling jelas dijelaskan tentang siapa orang-orang yang mendustakan agama. Dijelaskan dalam ayat tersebut, mereka lah yang suka menghardik anak yatim, tidak mau memberikan makan orang fakir miskin, dan celakalah orang-orang yang sholat. Mereka yang sholat hanya untuk ria. Nah, rianya ini jangan diputus dengan ayat 2 dan 3. Padahal jelas di situ bahwa engkau sholat sebaik apapun sholatmu, sekhusyuk apapun sholatmu, kalau engkau tidak mau membantu anak yatim, engkau tidak mau memberi makan orang miskin, maka engkau sholatmu itu hanyalah suatu ria. Engkau hanya ingin dilihat sebagai orang, yaitu orang soleh, orang baik. Tetapi apa faktanya? Engkau melupakan kewajiban sosial. Makanya dikenallah dalam bahasa umat Islam itu ada ibadah mahdo dan goiru mahdo. Ibadah goiru mahdo itulah yang paling wajib seharusnya dijalankan. Banyak orang-orang ibadah, orang-orang pergi haji hanya ingin dipandang sebagai orang soleh. Mereka pergi haji hanya ingin dipandang sebagai Pak Haji, ya, atau Bu Haja. Tetapi mereka lupa di samping rumahnya ada keluarganya, ada keponakannya yang masih miskin, butuh bantuan keuangan, kan begitu. Inilah esensinya sebenarnya. Hanya saja ya umat Islam sudah sangat jauh ke belakang dan mundur. Mereka lupa terkait esensi agama seperti ini. Mereka hanya memandang bahwa agama itu hanya persoalan ibadah, bagus-bagusan rumah ibadah, kan begitu. Apalagi teramat banyak ayat-ayat suci Al-Quran ya. Kalau kata kalian itu adalah kalamullah yang menegaskan, mewajibkan untuk berbuat baik kepada sesama, untuk menginfakkan hartanya kepada orang miskin, untuk membantu orang miskin. Faktanya apa? Saat ini banyak umat Islam yang masih miskin, masih hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal umat Islam yang kaya juga ada. Sehingga jelas teman-teman ya, bahwa agama tidak hanya untuk engkau ibadah dengan Tuhanmu, tapi juga bagaimana pertalianmu dengan sesama. Kalau kata orang-orang Kristen, kasihi Allah dan sesamamu, kan begitu. Kemudian teman-teman semua, ada pendapat yang sangat bagi saya ini sangat berani dari Pak Dahlan Iskan. Beliau menyampaikan, rumah ibadah mereka hanya menjadikan agama sebagai apa? Persaingan bisnis, persaingan marketing. Oh, kalau engkau masuk ke Islam, ini loh masjidnya bagus, indah, kan begitu. Kalau di Islam itu nggak ada perbedaan masjid. Mau engkau Muhammadiyah, engkau NU, engkau Wahabi, tetap di satu masjid. Beda dengan agama sebelah. Ada gerejanya Katolik, ada gereja Protestan, nanti ada Calvin, ada Lutherian, kan begitu. Nah, inilah yang dimaksud dari Pak Dahlan Iskan, adanya persaingan marketing, ya. Mereka menyimbolkan keindahan agama mereka dalam bentuk bangunan rumah ibadah. Yang dimana esensinya tidak ada. Rumah ibadahnya untuk sholat, setelah itu dikunci. Gak bisa bermalam di sana. Sebagai seorang musafir gak bisa kita beristirahat. Padahal mereka bangun rumah ibadah juga minta-minta di tengah jalan kok. Apalagi orang-orang Islam itu, ya, minta-minta tengah jalan, tidak sedekah. Tapi ketika sudah jadi, masjidnya dikunci. Nggak boleh untuk bermalam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka hanya ingin menonjolkan bahwa Islam itu indah, ini loh bukti bangunannya. Bahwa Kristen itu indah, ini loh bukti gerejanya. Kan begitu mereka. Ya. Sehingga kalau kata Pak Dahlan Iskan, inilah daripada persaingan marketing. Ya, yang umat Islam bikin masjid yang gede, umat Kristen juga bikin gereja yang gede. Itu aja isinya. Sedangkan esensi daripada rumah ibadah, seharusnya dalam rumah tersebut kita mampu mengingat Tuhan dan juga kita mampu berbuat baik kepada sesama, itu nggak ada. Di sana hanya diajarkan bagaimana engkau baik kepada Tuhan, tapi tidak diajarkan bagaimana engkau baik, engkau bisa menghidupi umat sesamamu, menghidupi masyarakat. Hanya sebagian masjid yang mampu seperti itu. Ya. Yang paling akhir daripada pernyataan Pak Dahlan Iskan adalah apa?
bahwa kelahiran agama seperti ini adalah sebagai bentuk antitesis daripada banyaknya tesis-tesis tentang keagamaan, atau sebagai bentuk jawaban daripada banyaknya munculnya polemik-polemik umat beragama. Contoh dalam Islam. Dalam Islam dikatakan bahwa Islam itu adalah agama rahmat, tapi mohon maaf ketika kalian yang mohon maaf sebelumnya dalam Kristen masuk ke dalam Islam, ya Allah, bukannya rahmat yang ada, justru sangat banyak sekali perbedaan pendapat, kemudian di antara yang berbeda itu sangat banyak sekali mencaci maki, bahkan mengkafirkan. Sangat banyak. Di mana rahmatnya? Kan begitu. Ya. Kemudian Katolik, agama kasih, tapi seperti apa? Terjadinya pemberontakan waktu itu oleh Allahyarham Martin Luther. Dibunuh kok pengikut daripada Martin Luther oleh Gereja Vatikan. Artinya apa? Agama yang katanya memberikan perdamaian, agama yang katanya memberikan keselamatan, nyatanya dari agama tersebutlah timbullah perpecahan, timbullah peperangan, timbullah penindasan, bahkan timbullah penjajahan. Agama seperti apa kalau begitu? Agama katanya agama selamat, agama damai, tapi umatnya mohon maaf sangat banyak sekali caci maki, hoax, nuduh sentimen. Apalagi kalau teman-teman lihat ketika pernyataan Pak Dahlan Iskan, komentarnya nauzubillahi min zalik, banyaknya penghinaan kepada Pak Dahlan Iskan. Kok bisa sih mereka mengaku sebagai umat Islam tapi melakukan tindakan-tindakan yang sangat dilarang oleh Islam, yang sangat bertentangan dengan teori dan konsep daripada Islam itu sendiri. Sehingga agama itu tidak lagi memberikan jalan perdamaian. Agama tidak lagi memberikan jalan keselamatan. Maka orang-orang lebih memilih tidak beragama. Oleh karena itu lahirlah agama baru kalau menurut Pak Dahlan Iskan sebagai antitesis, jawaban daripada persoalan permasalahan agama-agama yang telah ada. Kan begitu teman-teman semua. Lantas ada yang menuduh, oh dasar orang kafir, ingin menyesatkan umat Islam dan sebagainya. Gini loh ya, mau sesat atau enggak itu terserah Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun tidak memiliki kewenangan penuh terhadap hidayah. Pamannya Abu Thalib itu pun masih kafir kok ketika mati. Nggak ada kewenangan. Mau sebanyak apapun orang di luar sana memiliki statement pernyataan yang kalian anggap daripada menyesatkan atau memurtadkan. Ya kalau memang Tuhan tidak menakdirkan murtad, gak akan murtad kok. Santai aja. Gak usah takut kehilangan umat. Ya. Jadi teman-teman semua, saat itu sangat banyak sekali orang-orang yang ternak umat. Semakin banyak umatnya, maka semakin besar pendapatan dari para pemuka agama. Kalau di Islam ada 2,5% sebagai zakat. Kalau di Kristen apa? Persepuluhan ya. Kan begitu. Nah inilah yang mohon maaf bagi saya terjadinya saat ini adalah apa? Perang-perang agama. Jadi para umat beragama ini, pemuka agama saling berlomba-lomba mencari umatnya. Karena kalau agama sudah ditinggalkan oleh umat-umatnya, maka para pemuka agamanya akan miskin. Gak ada lagi para habaib yang bisa memiliki mobil Alphard, mobil Rubicon, itu gak ada lagi. Ya, gak ada lagi seperti itu, teman-teman semua. Gak akan ada lagi juga para kiai itu yang memiliki harta banyak. Ya, oke lah teman-teman semua. Kesimpulannya pada pembahasan kali ini, terkait agama Pak Dahlan Iskan itu sepenuhnya adalah kehendak Pak Dahlan Iskan. Ya, bagi saya mau apapun agamanya, selama beliau percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari akhir, wa amila solihah, dan mau berbuat baik, surga kok jaminannya. Ya, dan dia merupakan saudara seiman saya. Adapun pilihan beliau mau kemanapun ya silahkan saja, itu hak asasi manusia beliau. Ingat, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi mohon maaf, kenapa dalam hadis dikatakan orang yang murtad harus dibunuh? Hadis inilah yang bermasalah. Maka tolaklah hadis-hadis yang bertentangan dengan semangat hak asasi manusia daripada Al-Quranul Karim. Mari kita menjadi umat agama yang cerdas,
umat agama yang berwawasan luas dan umat agama yang mau merdeka daripada dogma-dogma para pemuka agama. Ya, kembalilah kita kepada kitab suci kita. Jangan saling menghinakan, biarkan. Ingatlah, tujuan daripada agama, mau apapun sebaik engkau beribadah, kalau engkau melupakan kewajibanmu kepada sesama, maka nerakalah akhirmu. Wallah muafiq illa aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.